Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di antara kerumunan, Xiaoyan yang ditutupi oleh jubah hitam mengerun keningnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pintu masuk ke reruntuhan kuno benar-benar ada di sini. Meskipun Xiaoyan tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang ular narval, dia juga tidak membencinya. Sekarang setelah dia melihat darah di danau di bawah, Xiaoyan tidak meragukan bahwa itu adalah darah ular narwal. Dari kelihatannya, ular narwal kemungkinan besar sudah mati di tangan beberapa ahli manusia. Lagi pula di pegunungan Silin, tidak ada binatang ajaib lain yang berani membuat marah binatang ajaib super yang kekuatannya telah mencapai tingkat bandi bintang 9. Bahkan binatang ajaib dengan level yang sama, jarang akan menyerang wilayah binatang ajaib lainnya. Sekarang ular narwal sudah mati. Kemungkinan hanya manusia yang bisa melakukannya. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiaoyan tidak dapat menahan rasa kasihan di dalam hatinya. Bagaimanapun, sangat mungkin ular narwal telah menjadi ular narwal terakhir di dunia ini. Bahkan Xiaoyan akan agak enggan membiarkannya mati di tangan seorang ahli manusia. Ular narwal sangat berbakat. Garis keturunannya adalah eksistensi yang sangat mulia, bahkan di antara semua binatang ajaib tipe ular. Jika ia mampu tumbuh dewasa, kekuatan ular narwal kemungkinan tidak akan terlalu lemah di masa depan. Paling tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai ranah leluhur asal. Namun karena ular narwal sudah mati, tidak ada gunanya bagi Xiaoyan untuk merasa kasihan di dalam hatinya. Setelah mendesah pelan, Xiaoyan hanya bisa menarik pandangannya tanpa daya. Saat ini yang paling ia khawatirkan adalah reruntuhan kuno. Namun sejak ia tiba di tempat ini, Xiaoyan selalu memiliki pertanyaan dalam hatinya yang belum terjawabkan, yaitu mengapa Guyo yang berada di dalam tubuhnya tidak menemukan apapun tentang reruntuhan kuno ketika ia pertama kali tiba. Kutua, bisakah? Tidak perlu bagimu untuk bertanya tentang ini. Saat kau datang ke pegunungan Silin pertama kalinya, aku memang tidak dapat mendeteksi sesuatu yang berbeda. Dari kelihatannya, pemilik sisa-sisa kuno ini kemungkinan cukup kuat, ucap Guyo. Pertanyaan ini baru saja muncul di hati Xiaoyan ketika Guyo menolaknya. Hal ini menyebabkan Xiaoyan menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Sebelum Xiaoyan dapat menjawab keraguan di hatinya, danau berwarna darah di bawahnya tiba-tiba mulai bergolak. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di langit secara seragam mendarat di danau berwarna darah di bawahnya. Mata semua orang dipenuhi dengan gairah yang membara. Reruntuhan kuno akhirnya akan dibuka. Danau berwarna merah darah itu bergolak hebat. Permukaan danau yang awalnya tenang mulai bergolak seperti air mendidih saat ini. Sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di langit menyemburkan doki di dalam tubuh mereka. Aura yang kuat segera menggumpal menjadi tekanan yang menakutkan di langit. Pada saat yang sama, berbagai doki berwarna melesat ke langit. Mata semua orang berkobar dengan gairah, dan hati mereka dipenuhi antusias. Pembukaan reruntuhan kuno sudah dekat, dan mereka hanya menunggu saat ketika itu benar-benar terbuka. Kemudian semua orang akan masuk dalam satu barisan. Pada saat itu semua harta karun di reruntuhan kuno akan bergantung pada metode semua orang yang hadir. Jika seseorang bertindak cepat, ia akan memperoleh sesuatu. Jika seseorang bertindak lambat, ia tidak akan memperoleh apapun. Semua orang memahami prinsip ini. Namun tidak seorang pun yang hadir ingin melepaskan kesempatan ini untuk bertindak cepat. Banyak sosok turun dengan cepat. Akhirnya mereka berhenti di udara 100 kaki di atas danau. Bau darah yang meresap ke udara menjadi lebih pekat saat ini. Hal ini menyebabkan nafas semua orang tanpa sadar menjadi sedikit tergesa-gesa. Bau darah yang lebih pekat tercium dari danau saat danau itu bergolak. Semua orang merasakan bahwa doki di dalam tubuh mereka tanpa sadar cenderung mengamuk. Situasi seperti ini membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Hasil akhir doki yang mengamuk adalah menyebabkan praktisi meledak dan mati. Tidak ada seorang pun yang bersedia mati dengan cara seperti itu. Seketika orang-orang di bawah yang berada di dekat danau dengan cepat berbalik dan terbang ke langit. Namun pada saat ini banyak pilar darah yang menjulang tinggi melesat ke langit dari danau di bawah. Sebelum sosok manusia itu sempat bereaksi, pilar darah setebal kaki seseorang
dengan keras menusuk dada orang-orang itu seperti tombak raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Seketika darah segar berceceran di langit. Orang-orang itu yang matanya masih membara beberapa saat yang lalu telah berubah menjadi tumpukan mayat dalam sekejap mata. Saat pilar-pilar darah jatuh, banyak mayat yang kehilangan kendali mengeluarkan suara plop saat mereka jatuh ke danau yang bergolak di bawah. Mereka menghilang dalam sekejap. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan ekspresi semua orang di langit berubah drastis. Siapa yang bisa membayangkan bahwa danau merah tua ini yang tampak diwarnai oleh darah segar benar-benar mampu membunuh beberapa ahli bandi dengan satu serangan. Ini benar-benar bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Dalam sekejap mata, panas yang membara di mata semua orang di langit menghilang. Sebaliknya digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Selain para elit Dodi, sebagian besar ahli bandi di antara ribuan orang memiliki pikiran untuk mundur saat ini. Tentu saja pada saat yang sama sebagian besar dari mereka didorong oleh keserakahan. Semua orang berharap dalam hati mereka bahwa semua yang baru saja terjadi adalah hasil dari keinginan mereka untuk meraih kesuksesan dengan cepat. Mereka mencari kematian mereka sendiri dan mereka tidak dapat menyalahkan orang lain untuk ini. Mereka percaya bahwa selama mereka menunggu dengan sabar, mereka akan dapat dengan mudah memasuki reruntuhan kuno ketika pintu masuknya terbuka sepenuhnya. Pada saat ini hati keempat klan besar dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun pilar darah yang muncul sebelumnya cukup kuat, mereka hanya bisa membahayakan ahli kelas bandi, namun tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Dodi. Xiaoyan di sisi lain percaya bahwa dengan tambahan api surgawi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghabisi pilar-pilar darah itu dengan kekuatannya. Dengan kejadian sebelumnya, semua orang menjadi lebih berhati-hati saat ini. Mereka menyaksikan danau berdarah di bawah bergejolak semakin intens. Pada akhirnya air danau merah perlahan surut. Sebuah lubang merah besar muncul di tengah danau. Aura berdarah yang lebih intens perlahan keluar dari dalamnya. Melihat pemandangan ini, hati orang-orang di langit tidak merasa khawatir, tetapi malah bersuka cita. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan keserakahan dengan cepat melesat ke arah pintu masuk. Bahkan para pemimpin dari 4 klan besar pun memperlihatkan ekspresi gembira di wajah mereka. Pada saat ini reruntuhan kuno akhirnya telah sepenuhnya terbuka. Cepat, sisa-sisa kuno telah dibuka. Semua orang langsung bereaksi saat air danau berwarna merah surut dan pintu masuk ke reruntuhan kuno itu muncul di depan mata semua orang. Segera setelah itu sosok yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerbu ke arah lubang dalam di tengah danau di bawah. Dibandingkan dengan orang-orang yang menyerbu ke depan, Xiaoyan dan anggota dari 4 klan besar di langit berdiri dengan tenang. Mereka tidak terpengaruh karena gerakan orang-orang ini. Tepat saat kerumunan itu mengalihkan pandangan mereka ke arah anggota 4 klan besar dengan curiga, sesaat kemudian, bagian orang di bawah yang hendak memasuki pintu masuk ke reruntuhan tiba-tiba mulai membengkak dan tak terkendali. Dalam sekejap mata, tubuh puluhan orang itu telah membengkak hingga tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat ini orang-orang yang turun dengan cepat tampaknya telah menerima kejutan. Mereka buru-buru menghentikan tubuh mereka dan dengan cepat berbalik bersiap untuk terbang ke langit. Namun tepat ketika orang-orang ini mengira bahwa mereka dapat lolos dari kematian, para ahli bandi di bawah yang tubuhnya telah membengkak hingga batasnya, akhirnya tidak dapat lagi menahan doki yang liar dan ganas di dalam tubuh mereka. Di tengah banyaknya jeritan yang menyakitkan, tubuh para ahli bandi di bawah yang membengkak itu tiba-tiba meledak. Bau darah yang menusuk hidung menyapu langit seperti badai. Yang menyertainya adalah badai energi yang bahkan lebih menakutkan. Ekspresi sekelompok ahli bandi di langit tiba-tiba berubah ketika mereka melihat badai energi ini. Mereka buru-buru mundur. Sementara para elit Dodi itu melambaikan lengan baju mereka dan menyebarkan energi yang menuju ke arah mereka. Xiaoyan yang berada di tengah badai energi tidak menunjukkan sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Dia membiarkan badai itu menyapu tubuhnya. Energi yang terkandung di dalamnya sepenuhnya ditelan oleh jalan besar kehampaan di jubah hitamnya. Meskipun yang lain mempunyai cara penyelamatan hidupnya masing-masing, tetap saja ada banyak orang yang tertelan oleh badai yang penuh dengan sifat liar dan ganas itu. Kelompok Xiaoyan yang berada sedikit lebih jauh mungkin memiliki kesempatan untuk merespon tepat waktu. Namun para ahli bandi yang berada di dekatnya bahkan tidak punya waktu untuk menggerakkan doki mereka. Dalam sekejap mata, puluhan ahli bandi ditelan oleh badai energi yang menakutkan. Aura semua orang benar-benar menghilang dalam sekejap. Semua orang di langit melihat ke bawah setelah badai menghilang. Pintu masuk ke reruntuhan di bawah masih tampak sangat tenang. Namun bahkan mayat para ahli bandi yang telah ditelan badai energi tidak dapat terlihat. Air danau merah tua yang telah surut sekali lagi mulai bergolak saat ini. Banyak gelembung besar muncul dari dalam. Gelembung-gelembung itu mengeluarkan suara ledakan dan pecah saat bersentuhan dengan udara. Mereka berubah menjadi darah merah tua yang menyatu dengan air danau. Seketika air danau yang tadinya berwarna merah tua menjadi semakin menyilaukan. Suasana di area itu juga menjadi sangat tegang.
Adegan aneh yang terjadi sebelumnya menyebabkan hati semua bandi yang hadir menjadi sehening jangkrik di musim dingin. Mereka hampir 100 ahli bandi, namun sebagian besar telah meninggal dengan cara yang tiba-tiba. Masalah seperti ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Para pemimpin dari 4 klan besar juga mengalihkan pandangan mereka ke air danau merah di bawah. Mata mereka sadar memperlihatkan ekspresi serius. Dibandingkan dengan kabut darah yang aneh, air danau ini adalah hal yang benar-benar membuat mereka takut. Seperti yang diharapkan, sisa-sisa kuno ini memang tidak mudah untuk dimasuki. Dari penampilannya, itu seharusnya merupakan formasi tingkat tinggi. Formasi itu sebenarnya dapat mengandalkan darah untuk mengaruhi doki dalam tubuh seseorang. Benar-benar menakutkan. Memang dari tampilan kekuatannya yang besar, itu sebenarnya mampu membuat bandi kelas atas kehilangan kemampuan untuk melawan. Dari sini dapat dilihat bahwa tingkatan formasi ini cukup tinggi. Kemungkinan besar itu setidaknya formasi tingkat 3. Hahaha, formasi tingkat 3 ya? Itu formasi super yang bisa mengguncang doji. Tidak disangka formasi itu benar-benar muncul di sini. Beberapa bandi kelas atas di langit menggunakan mata penuh kebencian untuk melihat air danau yang bergolak di bawah. Mereka tanpa sadar merasakan bersukacita karena selamat dari kematian. Alasan mengapa mereka tidak bergerak adalah karena mereka ingin mengikuti jejak 4 klan besar dan memasuki reruntuhan. Karena itulah orang-orang ini mampu bertahan dari malapetaka ini. Hahaha, sisa-sisa kuno ini sungguh luar biasa. Aku sudah lama mendengar bahwa pemiliknya dulunya adalah seorang ahli di kelas raja asal. Sekarang setelah aku melihatnya, itu sangat luar biasa, ucap Huoba sambil melihat lubang besar di bawahnya. Air danau berwarna merah tua ditambah dengan lubang yang tak berdasar membuat pori-pori orang berdiri. Lubang yang di dalam itu tampak dipenuhi dengan warna misterius. Mata Huoba melihat sekelilingnya setelah tawanya terdengar. Ia tersenyum ketika melihat tidak ada yang bergerak. Matanya melihat ketiga klan lain di sekitarnya dan tertawa. Hehehe, kalian bertiga tidak mau masuk dan melihat-lihat, ucap Huoba. Ketiga klan lainnya saling berpandangan ketika mendengar ini. Mereka melihat bahwa pihak lain tidak bergerak. Klan Bai dan klan San tidak berbicara. Namun sebagai pemimpin dari 4 klan besar, klan Suo bentang terkekeh dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Huoba. Hahaha, klan Suoku selalu melakukan segala sesuatu dengan tertib. Kami tidak terlalu terburu-buru. Jika tetua Huo ingin masuk dan melihat-lihat, silahkan saja. Mendengar ucapan Suo bentang, mata Huoba tanpa sadar menyipit. Ia mengangguk pelan dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Suo bentang. Dia tersenyum palsu dan berkata, hahaha, bagus. Karena klan Suo bermaksud membiarkan klan Huoku masuk terlebih dahulu, klan Huoku tidak akan bersikap sopan. Aku akan pergi dulu. Kita akan bertemu lagi di runtuhan. Huoba memimpin kelompok anggota klan Huo setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat turun menuju pintu masuk reruntuhan kuno di bawah. Di belakangnya, banyak ahli bandi di langit mengikuti dari dekat setelah melihat ini. Mereka berharap dapat meminjam kekuatan Huoba untuk berhasil memasuki reruntuhan. Pada saat ini Xiaoyan masih berdiri di antara orang-orang yang tersisa. Akan tetapi saat anggota klan Huo mendarat, dana di bawahnya baru saja tenang mulai bergolak lagi. Hati orang-orang di langit tanpa sadar menegang saat melihat ini. Tatapan mereka menatap sekelompok orang yang turun. Emosi di hati mereka tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Pada saat yang sama, Huoba jelas merasakan aura berbahaya dari danau merah di bawahnya. Tidak apa-apa jika dia sendirian dalam perjalanan ini. Namun dia masih perlu menjaga anggota klan Huo di belakangnya. Oleh karena itu dia harus berhati-hati. Huoba yang sedang turun sedikit menggoyangkan tubuhnya. Seketika lingkaran doki yang melonjak menyebar dengan cepat dari tubuh Huoba. Lingkaran itu telah menggumpal menjadi penghalang doki di sekitar anggota klan Huo. Setelah itu kecepatan anggota klan Huo yang sedang turun menjadi sedikit lebih lambat. Kelompok bandi yang mengikuti dari belakang tidak berani meremehkan situasi saat melihat ini. Mereka buru-buru menyebarkan doki di dalam tubuh mereka. Setelah masing-masing bereaksi, mereka bergerak cepat dan mengejar anggota klan Huo di depan. Pada saat ini banyak pilar darah tebal tiba-tiba melesat keluar dari danau yang bergolak di bawah seperti sebelumnya. Mereka seperti banyak ular besar yang menjadi gila. Mereka samar-samar memancarkan aura berdarah yang sulit ditahan saat menyerang dengan dahsyat ke arah anggota klan Huo. Kecepatan pilar darah itu jelas melampaui pemahaman sebagian besar bandi. Seketika ekspresi sejumlah anggota klan Huo di belakang Huoba berubah drastis. Terutama saat mereka mencium aroma darah pekat yang memenuhi udara. Ekspresi mereka memucat dan rasa takut tanpa sadar melonjak ke dalam hati mereka. Meskipun anggota klan Huo ini cukup kuat, pelatihan mereka selalu dilakukan di dalam klan. Mereka seperti bunga di rumah kaca. Dalam situasi di mana mereka belum pernah mengalami pergulatan hidup dan mati yang sesungguhnya, hanya kejadian yang terjadi sebelumnya saja sudah cukup untuk menantang hati mereka. Namun pada saat ini mereka tiba-tiba berubah dari penonton menjadi orang-orang yang hidupnya akan terancam.
Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mereka masih merasakan gelombang ketidaknyamanan di hati mereka. Bajingan, apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Bangunlah. Jika kalian ingin kembali hidup-hidup untuk melihat orang tuamu, cepatlah menghindar. Huoba yang sedang turun dengan cepat tiba-tiba menoleh. Raungan marah yang mengejutkan segera menyebar ke telinga para anggota klan Huo. Pada saat yang sama, mereka buru-buru pulih dari linglung mereka. Tubuh mereka dengan cepat menghindar, nyaris menghindari pilar darah yang menuju ke arah mereka. Namun para bandi yang mengikuti dari dekat di belakang anggota para klan Huo tidak seberuntung itu. Ketika para anggota klan Huo menghindar, pilar darah dengan kejam menembus dada para bandi yang mengikuti dari belakang mereka. Seketika belasan bandi lainnya tewas akibat gempuran pilar darah. Para bandi yang cukup beruntung untuk bertahan hidup tidak berani mendekati anggota klan Huo dengan mudah. Mereka takut akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan seperti orang-orang ini. Melihat ini, wajah tua Huoba tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. Sebaliknya tatapannya menyapu para bandi yang telah terpisah. Sudut mulutnya terbuka membentuk senyum dingin. Segera tubuhnya bergerak dan memimpin anggota klan Huo di belakangnya saat mereka dengan cepat terbang menuju pintu masuk ke reruntuhan kuno. Pada saat yang sama para bandi lainnya di udara, di atas danau tidak berani melambat. Tubuh mereka dengan cepat terbang ke depan, berharap untuk memasuki pintu masuk sebelum pilar darah tiba lagi. Saat semua orang turun dengan cepat, banyak pilar darah yang menjulang tinggi dari permukaan danau. Seketika pilar-pilar itu tiba-tiba berbalik dan melesat ke arah para ahli yang mendekati pintu masuk. Ketika pilar darah sekali lagi jatuh ke danau di bawah, hanya kurang dari setengah dari massa orang yang awalnya hitam yang tersisa di langit di atas danau. Kalau dipikir-pikir lagi, butuh waktu kurang dari 10 menit untuk semua ini terjadi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ratusan bandi telah tewas di tempat ini. Kali ini pengorbanan yang mereka lakukan untuk memasuki runtuhan kuno tidak bisa dianggap kecil. Namun ketika orang-orang yang tersisa mengira bahwa ini adalah akhir, dan mereka akhirnya bisa memasuki runtuhan kuno, gelombang demi gelombang kabut berwarna darah yang sangat pekat sekali lagi melayang keluar dari dalam lubang di bawah. Hati semua orang yang hadir memucat saat melihat pemandangan ini. Sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh beberapa bandi dalam sekelompok orang yang turun dengan cepat itu mulai membengkak tak terkendali. Doki yang liar dan ganas berterbangan di sekujur tubuh mereka. Dalam beberapa tarikan nafas, tubuh beberapa bandi sudah hampir meledak. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat kembali terdengar. Pada saat ini bahkan Xiaoyan yang berada di langit dan diselimuti jubah hitam pun tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi. Sungguh formasi yang menakutkan. Para ahli bandi bagaikan semut di depannya. Mereka dapat dengan mudah dihabisi oleh formasi ini. Xiaoyan bergumam pelan dalam hatinya. Matanya di balik jubah hitamnya menyapu seluruh tempat itu dengan cara yang tak terdeteksi. Seketika alisnya yang awalnya berkerut menjadi semakin rapat. Saat ini sebagian besar orang yang hadir adalah bandi. Begitu orang-orang ini mendekati danau, lupakan pilar darah. Begitu mereka terkontaminasi oleh aura berdarah, doki di dalam tubuh mereka akan menjadi ganas. Kemungkinan besar bahkan dengan kemampuan Xiaoyan akan sulit baginya untuk tidak terluka. Tepat saat Xiaoyan memikirkan solusi dengan ekspresi serius, orang-orang dari klan Huo telah menghilang dari langit setelah badai energi di bawahnya menghilang. Dari kelihatannya, mereka seharusnya sudah memasuki reruntuhan. Setelah gelombang pertama orang masuk, orang-orang dari klan San yang dipimpin oleh San Suo mulai bergerak menuju pintu masuk reruntuhan di bawah. Klan Suo dan klan Bai tidak bergerak. Tidak seorang pun tahu apakah itu karena mereka tidak terburu-buru atau karena alasan lain. Namun saat Xiaoyan dengan sabar menunggu orang-orang dari klan San memasuki reruntuhan, 3 sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Ekspresi wajah Xiaoyan di balik jubah hitam itu tiba-tiba menjadi lesu saat melihat ketiga sosok ini. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu mereka di sini. Ketiga orang ini adalah 3 raja binatang besar di pegunungan Silin, Tianying, Singa Api, dan Xionggang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.